Sosok Yoyok Rio Sudibyo yang disebut Bupati paling edan, rumah dinas dibuka untuk umum, hingga tolak mobil dinas baru. Sosok Yoyok Rio Sudibyo dijuluki sebagai Bupati paling edan se-Indonesia, sebab Bupati Batang periode 2012 sampai 2017 atau ex-bupati ini memiliki pola tingkah laku yang sangat berbeda dari pemimpin-pemimpin lainnya. Berikut hal gila yang dilakukan Yoyok Rio Sudibyo saat menjabat sebagai Bupati. 1. Tak mau mobil dinas baru. Seperti yang diketahui, jika menjabat sebagai kepala daerah maka akan mendapatkan mobil dinas baru. Tapi ternyata itu tak berlaku bagi Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo. Saat mulai menjabat sebagai Bupati Batang pada 2012 lalu, kedisiplinan langsung ia terapkan di seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan kelurahan. Bahkan sebagai aplikasi sikap tegas dan disiplin itu, ia terapkan dengan menolak rencana pembelian mobil dinas baru di awal masa pemerintahannya. Purnawirawan TNI itu memilih menggunakan mobil sendiri untuk operasional di dalam kota. Sedangkan jika tugas keluar kota, Yoyok mengaku cukup menggunakan mobil dinas yang ada. 2. Rumah dinas dibuka untuk umum. Rumah dinas Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo sejak Februari tahun 2012 silam memilih untuk membuka rumah dinasnya untuk umum. Bahkan gerbang rumah dinas itu tidak pernah lagi ditutup. Ia bersama warga membuka gerbang dan membuka rantai serta gembok yang sebelumnya menutup rapat gerbang. Kisahnya saat itu Yoyok berpidato di alun-alun. Di atas panggung ia berorasi dan berjanji kepada warga Batang akan mencetak sejarah baru selama 5 tahun pertama kepemimpinannya. Ia juga berjanji akan terbuka kepada rakyatnya dengan salah satu tindakan, yaitu membuka rumah dinas 24 jam. Ia menegaskan pagar tersebut dibuka karena rumah dinas juga rumah rakyat untuk memecahkan masalah bersama. Usai berorasi, ia langsung berjalan menuju gerbang rumah dinas yang masih tertutup, kemudian menarik rantai yang masih digembok. Dibantu petugas keamanan dan warga yang menggoyangkan gerbang, akhirnya rantai terlepas dan pintu dibuka lebar. 3. Pelopor Festival Anggaran. Yoyok juga menyelenggarakan Festival Anggaran. Ia berani membuka semua informasi penggunaan anggaran di Pemkab Batang. Bahkan masyarakat juga bisa berkonsultasi di sana. Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo mengatakan Festival Anggaran harus fokus memberikan gambaran sejauh mana program dan alokasi kebijakan anggaran daerah untuk kebutuhan dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan ekonomi di pedesaan dilaksanakan. Berkat kebijakan festival itu, Yoyok pun memenangi Bung Hatta Anti Corruption Award 2015 setelah membuat tata kelola pemerintahan yang anti korupsi. Kini, Bupati Batang periode 2012 sampai 2017 kembali turun gunung dalam hiruk-pikuk politik. Yoyok dikabarkan akan maju dalam kontestasi pemilu 2024 sebagai calon legislatif DPR RI.